Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala aidha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayatan amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan subuh di hari ini kita masih hidup di dunia ini sesuai dengan takdirnya. Artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menambah kebaikan dan menambal keburukan kita. Menambah kebaikan kita dengan dua hal. Pertama dengan syukur, dan yang kedua dengan sabar. Menambal kekurangan kita adalah dengan istighfar. Tiga hal inilah, kata para ulama, kunci kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Pertama, syukur ketika mendapatkan nikmat. Kedua, sabar ketika mendapatkan musibah, kesulitan hidup. Dan yang ketiga adalah istighfar. Kalau kita renungkan, memang sangat tepat sekali. Dan itu sesuai dengan pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan juga pesan-pesan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Bahwa inti dari kita hidup ini adalah bersyukur dan bersabar. Dua-duanya merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadangkala kita itu dalam satu hal tidak bersyukur. Sehingga ini berdosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan Allah murka kepada kita. Demikian juga terkadang ketika kita mendapatkan musibah, kesulitan hidup, kita tidak bisa bersabar. Sehingga ini juga berdosa kita, karena sabar itu wajib hukumnya. Dan tentu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin kita bisa bersyukur dan bersabar, cuma kurang dalam syukur dan sabarnya. Maka semua itu kita tutupi dengan yang ketiga, yaitu istighfar. Bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita sekalian. Sepanjang hidup di dunia ini kita bisa merealisasikan tiga hal tersebut. Melakukan tiga hal tersebut: syukur, sabar, dan istighfar. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ramadan sudah pergi ya, tapi nilai-nilainya jangan sampai pergi dari diri kita. Di bulan Syawal ini, ya, sekalipun euforianya kan yang terasa kan Hari Raya Idul Fitri. Tapi Ramadan jangan sampai tidak membekas di hati kita. Ya. Karena tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunan Rasulullah SAW dengan syariat puasa, terutama di bulan Ramadan, adalah mentarbiyah diri kita, menggembleng diri kita, mendidik diri kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sedangkan takwa itu tidak hanya dalam 1 bulan saja, di bulan Ramadan saja. Itu istilah para ulama namanya insan Ramadhani. Takwanya cuma di bulan Ramadan. Semangat ibadahnya cuma di bulan Ramadan. Memakmurkan masjidnya cuma di bulan Ramadan. Nah, itu namanya insan Ramadan. Nah, itu kurang bagus. Yang bagus apa? Insan Robbani. Jadi menjalankan ketakwaannya, semangat ibadahnya, memakmurkan masjidnya, bukan cuma di bulan Ramadan saja, tapi di semua bulan. Bahkan sepanjang hayat di kandung badan kita hidup di dunia ini. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab ajal menjemput kita. Nah, itu sebagaimana 2 ayat yang tadi saya sampaikan di mukaddimah. Ya, pertama di surah Al-Hasyr itu, atau surah yang lain mungkin saya dilupakan namanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabb engkau sampai datangnya sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Kemudian yang kedua di surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Wa la tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kalian benar-benar mati, melainkan kalian dalam kondisi seorang muslim. Artinya dia dalam keadaan di atas iman dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semogalah kita dengan sebab Ramadan itu mendapatkan titel muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai ketakwaan masih melekat kuat di dalam jiwa-jiwa kita, pribadi-pribadi kita. Sehingga kita juga terus menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan insya Allah, atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga seluruh ibadah, kebaikan, terutama yang kita lakukan di bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh dosa, kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjalin lebih erat, kokoh, ukhuwah Islamiyah secara umum dengan sesama kaum muslimin, secara khusus dengan saudara-saudari, kerabat, handai tolan kita. Mungkin salah satu manfaat faedah kita anjang sana anjang sini, mudik, ketemu dengan keluarga besar, niatkan seperti itu sehingga menjalin silaturahim, dan itu adalah hal yang sangat-sangat diperintahkan, dianjurkan dalam agama kita. Pahalanya sangat besar sekali. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ini kajiannya tidak kita Riyadhus Shalihin dulu ya, karena ini jamaah uhwah ini semangat sekali. Pengajiannya sudah langsung dimulai. Gitu. Yang lainnya masih libur. Tapi saya juga senang. Artinya juga mendorong saya untuk jadi bangkit kembali semangatnya untuk memulailah taklim. Gitu. Ini kan khusus ibadah taklim dan ta'alum. Hadir di majelis ilmu. Ya. Ini mudah-mudahan suatu indikasi positif dalam pribadi-pribadi kita, khususnya jamaah Masjid Al-Uhwah ya. Saya tadi bilang muhajirin ya. Apa samanya juga gak ngantuk lah samanya. Nah, gitu. Nah ini indikasi baik, berarti kan ya mudah-mudahan itu pertanda lah ya. Ramadan itu sukses kita ya. Karena ciri tanda Ramadan sukses itu ya kita merasa nggak enak kalau libur lama gitu loh ngaji. Cepetan dimulai apa? Pengajian, cepetan dimulai kegiatan-kegiatan ibadah yang memang juga sebelumnya rutin dilakukan. Itu justru bagus. Itu indikasi itu sukses Ramadan. Kita mengikuti madrasah Ramadan itu insya Allah itu tandanya sukses di situ. Karena sebagaimana dijelaskan oleh banyak para ulama ya, di antara ya, ciri-ciri satu ibadah itu diterima, itu menghantarkan ke ibadah yang lain. Contoh ketika para ulama seperti Imam Nawawi membahas tentang haji mabrur. Haji mabrur itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah orang habis melaksanakan ibadah haji tetap istiqomah dalam iman ibadah, bahkan meningkat gitu. Itu ciri hajinya mabrur. Mabrur itu apa? Makbul. Hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang habis ibadah haji tamam, merosot ya. Tingkatan ibadahnya, imannya merosot, malah menjadi hamba yang lalai. Itu tandanya hajinya haji mabrur. Apa? Mabrur itu terbang gitu. Bukan mabrur. Iya, mabur ya, mabur. Nah, sedemikian juga kalau dikiaskan, dianalogikan untuk ibadah-ibadah yang lain. Bahkan yang sama-sama rukun Islamnya, yaitu puasa Ramadan. Sama dengan haji kan sama-sama rukun Islam. Maka ciri ibadah puasa Ramadannya diterima, itu menjadi suatu motor penyemangat untuk melakukan ibadah terus, bahkan ada peningkatan. Jadi jangan sampai ada satu istilah Ramadan itu ibadahnya habis-habisan, tapi setelah itu wes leren, libur, lebar. Makanya disebut apa? Lebaran, lebar. Ya. Jadi memang di Ramadan itu puncak-puncaknya kita ibadah habis-habisan, tapi bukan penghabisan. Karena apa? Kita hidup di dunia belum habis masalah, belum selesai. Kan buktinya pagi ini kita masih hidup, kan? Belum selesai hidup kita. Perjuangan kita meraih ridho dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bolehlah Idul Fitri dan bulan Syawal itu kan identik kita ya santai-santai,
bergembira. Iya, makanya Nabi SAW mengatakan, ya, Yaumil Aid, Yaumu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari Idul Fitri itu ya hari makan, ya makan-makan ya. Makanya haram puasa kalau tanggal 1 Syawal itu. Hari apa? Minum. Tapi apa? Dzikrillah. Jangan lupa apa? Zikir pada supaya jangan kebablasan. Wah, jadi sampai istilahnya orang kita menyebut lupa diri, lupa daratan. Nah, makanya saya juga ya samalah manusia. Kita ini semua manusia. Punya hawa nafsu, punya syahwat, kecintaan kepada dunia kadang menggebu-gebu kan demikian toh. Apalagi Idul Fitri itu kan momen yang biasanya orang kan waktunya untuk betul-betul menggunakan fasilitas duniawi secara maksimal. Bahkan sebagian orang itu waktunya pamer kayak gitu. Pamer kendaraan, pamer rumah, pamer pakaian, pamer perhiasan gitu. Ya kadangkala ya itu membangkitkan ya kecintaan dunia yang menggebu-gebu. Nah, itu kan tidak baik. Cinta dunia itu wajar, cuma kalau terlalu cinta itu kan nggak baik, karena itu pangkal keburukan, membuat kita lalai dan lupa akhirat. Makanya saya sempat mikir ya, nasihat apa kira-kira yang paling baik gitu, untuk diri saya pribadi dan juga panjenengan semua, ya, supaya kita itu bisa istiqomah. Stamina ibadah itu tetap stabil. Ya, stamina apa? Ibadah. Gairah ibadah itu tetap kuat. Maka kalau kita renungkan petua-petua para ulama, ya, ulama dulu, ulama sekarang, ulama sekarang seperti yang kita temukan di video ceramahnya, di antaranya bukan satu-satunya, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau adalah putra dari ahli hadis Madinah senior, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau adalah putranya bernama Abdul Razak, Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan bahwa hal yang paling kuat ya, sebagai sebab untuk kita itu terdorong istiqomah. Kadang-kala harus memaksa kita untuk istiqomah. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, akhirnya kita harus pilih istiqomah. Itu satu. Cuma satu. Apa? Ingat akhirat dengan kita banyak mengingat kematian. Karena kematian itu pintu gerbang akhirat. Coba sama sejenak pikirkan. Kalau udah ingat mati, ya bagi kita loh ya, yang alhamdulillah memang kita ditakdirkan sejak dulu kan ahli ibadah, ahli sholat, ahli masjid kan gitu kan. Cuma yang namanya manusia, iman itu naik dan turun. Kadang merosot iman, kadang mood itu betul-betul berada pada titik yang rendah sekali untuk melakukan ibadah. Maka apa resepnya? Satu aja, banyak memang, cuma satu ini yang paling mujarab. Apa? Ingat mati. Yes. Coba kalau ingat mati, gimana? Ayo. Kita menghadap Allah, disidang sama Allah. Siap nggak kita dengan bekal? Mulai dari kematiannya dicabut oleh malakul maut. Ya kan? Kemudian masuk ke alam kubur, didatangi dua malaikat munkar nakir. Ditanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kan urusan agama semua, gak ada urusan dunia sama sekali.
Urusan ibadah semua, urusan Islam semua, nggak ada urusan yang lain. Dan seterusnya perjalanan panjang di akhirat yang berliku-liku, penuh rintangan, dan rintangan terakhirnya adalah neraka yang kita melintasinya dengan meniti sirat. Kita mau minta tolong sama siapa? Kita kembali menuju Allah itu sendirian. Al-Quran menyebut puroda, sendiri-sendiri. Yang mau peduli sama kita siapa? Jangankan orang lain, orang yang dekat dengan kita saya sudah nggak peduli. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Nggak ngereken saudara kita, istri kita, suami kita, anak kita, nafsi-nafsi. Masing-masing disibukkan memikirkan urusannya sendiri-sendiri, nasibnya sendiri. Siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan kita sendiri? Yang peduli dengan nasib kita. Dan mau tidak mau, kita pasti mati. Dan mati itu kembali menghadap Allah, nggak kepada yang lain, nggak ke tempat yang lain. Akhirnya apa? Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kadang kita perlu memaksa diri sendiri, mencambuk diri sendiri untuk kembalilah istiqomah. Kan gitu toh. Karena apa? Lah kan kita sudah mengimani dan mengetahui. Kalau nggak cukup bekal menghadap Allah, kalau dosa banyak menumpuk, resikonya sangat mengerikan. Jadi beberapa ayat saja kita sepintas saja sudah ngeri lah. Mungkin Pak Imam baca sering ya, imami sholat. Surat An-Naba. La yadukhuna fiha bardaw wala syaraba illa hamimau wa ghassaqau jazaa'u wifaqu. Ya, itu kan sudah ngeri itu loh, baru gambaran kecil itu. Gambaran neraka. Bab penghuni neraka itu la yadukhuna fiha bardan. Mereka tidak merasakan kesejukan. Nah, ini di sini enak sejuk di masjid ini. AC ini, apalagi subuh kayak gini sampai ngantuk-ngantuk gitu. Nyaman, apalagi karpetnya masih baru, empuk pisan ya. Wes enak. Untung nggak ono bantal. Nah, gitu. Enak, ini nyaman. Lah di neraka tidak merasakan kesejukan. Gitu. Apa memang sumuk? Bukan sumuk lagi, dibakar panas. Ya, la yadukhuna fiha bardan wala saroba, tidak mendapati minuman ya untuk menghilangkan dahaga. Illa, kecuali ada minuman, tapi minumannya malah semakin menyiksa, semakin menderita. Karena berupa apa? Hamiman, yaitu air panas yang mendidih. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti diminumkan dan meminumnya. Kira-kira gimana? Ya, ketika diminum itu maka terputus-putuslah ususnya, hancurlah kerongkongan. Nah, sekarang air panas saja di dunia, nah coba kita pas masa air panas ya, terus kecipratan sedikit ke kulit, kira-kira gimana? Teriak kita, aduh panas, nah, gitu. Baru satu titik. Bagaimana kalau kita minum itu satu rantang? Gitu. Itu air panas di dunia. Yang di neraka lebih-lebih lagi panas.
Atau menu yang kedua ada juga minuman. Wa gosako, gosako. Gosak itu nanah yang bercampur darah busuk. Dan dalam satu riwayat, nanah dan darah busuk itu keluar, mohon maaf, dari farjinya para wanita nakal yang disiksa di neraka. Lalu yang keluar dari farji mereka disuguhkan jadi hidangan minuman penghuni neraka. Dan Allah tidak zalim, tidak kejam. Maka Allah nyatakan jazaa'a wifaqa, balasan yang setimpal, karena itulah atas perbuatan kamu sendiri ketika di dunia. Ya, kan itu. Kamu menjauh dari agama, kamu nggak peduli dengan agama, kamu nggak mau ibadah, kamu malas ibadah, kamu berlebihan cinta dunia, melupakan akhirat. Nah, inilah balasannya. Pak Ustadz, pembahasannya kok ngeri. Syawal Pak Ustadz, ini hari Idul Fitri. Kok bahasnya, aduh, bikin bulu kuduk merinding, menegangkan, menakutkan. Sengaja memang saya dari rumah mempersiapkan pembahasan ini. Karena apa? Karena khawatir euforia, kesenangan itu melalaikan kita. Ditambah lagi setan-setannya baru saja apa? Merdeka. Apa? Dilepas dari belenggu-belenggunya, ngamuk itu. Sebulan lamanya mereka dibelenggu, nggak leluasa, menyesatkan, mengganggu, membisikkan hal-hal yang buruk pada manusia, kan? Selama 1 bulan. Oh, sekarang ini justru hebat-hebatnya mereka karena apa? Baru saja dibebaskan dari belenggu-belenggu itu. Dan itu juga tadi berangkat nasihat untuk diri saya pribadi, lalu kemudian untuk panjenengan semua. Ya. Jadi mungkin ya sebab-sebab kita untuk istiqomah itu banyak, tapi yang paling mujarab itu satu. Ingat apa? Mati. Ingat mati. Lah mati ini kan kita itu semakin dekat menuju kematian kita. Dan waktunya nggak tahu, sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu. Ya. Dimana manusia banyak lalai lah mengingat kematian, terutama yang sehat-sehat itu. Kalau yang sakit itu rodok ingat mati, yang sakit-sakit. Paling sakit yang parah itu ya, rasanya sudah berada di ujung kematian. Padahal ternyata kalau takdirnya belum mati ya masih lama gitu, belum mati-mati. Yang sehat walafiat, segar budan perkasa. Loh, itu kayaknya itu loh, kayaknya seakan-akan nggak mati itu, nggak merasa mau mati. Hati-hati itu sebenarnya. Kayaknya ya sakit itu ya ada baiknya, bahkan banyak baiknya sebenarnya. Sakit fisik itu. Ya. Coba kita renungkan ya dalam sebuah hadis itu, ya, dalam sebuah hadis itu. Tidak apa-apa jenengan ngantuk tidur, tidak apa-apa. Yang penting tetap mendengar dengan baik. Ya. Wajar lah, wajar. Apalagi ini kan Syawal kan gitu ya, subuh lagi kan. Tidak apa-apa, ya, tidur tidak apa-apa. Cuma ya mendengarkan dengan baik. Kan. Itu ada dalam hadis ya, riwayat Imam Ibnu Hibban, dan hadis ini sahih. Rasulullah SAW pernah bersabda, aksiru dzikra hadhimil ladat, perbanyak kalian itu mengingat sang pemutus kelezatan hidup. Kata beliau, al-mauta, yaitu kematian. Nah, itu.
panjenengan kurang seneng ada orang mengingatkan kematian, itu berarti tidak mengindahkan perintah Nabi. Nabi mengatakan apa? Perbanyak mengingat kematian. Itu. Ya. Padahal kita ya juga tiap malam loh diingatkan sama Allah kematian. Dengan apa? Tidur. Kan tidur itu kematian. Kematian kecil. Artinya apa? Nanti kamu akan mengalami kematian besar. Tidur ini kematian kecil. Nah, gitu. Kata Nabi selanjutnya, fa innahu lam yadkurhu fi dhiqin minal aishi illa wassa'ahu alaihi. Maka sesungguhnya tidaklah seseorang mengingat kematian ketika mengalami kesempitan hidup, melainkan akan melapangkan jiwanya, melapangkan dadanya. Nah, terutama yang sekarang sedang susah-susah, yang sedang susah-susah, mungkin dililit utang, mungkin ya sakit parah, atau ya ada problem, ya pokoknya yang susah-susah lah sekarang ya, yang susah-susah, perhatikan ini. Dengan ingat kematian jadi lapang jiwanya. Oh, ada ya? Ustaz, aku ini susah sampai bahas masalah kematian. Loh, justru ini nanti menggembirakan. Jadi orang yang sedang dihimpit kesusahan itu jangan ditunjuk-tunjukkan kesenangan-kesenangan, justru tambah apa? Tambah susah. Harus diingatkan apa? Kematian. Kok bisa ya? Sampai sumpah, urip kok susah, ekonomi seret, ya toh? Terus ekonomi seret, badan ya loro-loron bisa, gitu ya. Ingat kematian. Kata Nabi, melapangkan jiwamu. Loh kok bisa? Loh iya, dengan ingat kematian kan apa? Kau apa-apa, susung kok dulu. Gak seberapa lama kok. Ya toh? Yang penting di akhirat aku nanti harus bahagia, sejahtera. Nah, gitu. Jadi nggak putus asa. Berapa sih lamanya saya susah di dunia? Paling lama loh. Kalau saya mati ya selesai. Bukan gitu. Betul nggak? Iya. Iya. Apalagi kalau orangnya punya ilmu. Alhamdulillah ala kulli. Penebus dari neraka disegerakan di dunia ini biar di nerakanya. Karena apa? Kesusahan di dunia bagi seorang mukmin melebur dosanya. Nah kalau dilebur dosanya di akhirat nggak punya dosa, mustahil masuk neraka, pastinya masuk surga. Lah itu. Makanya kalau orang sedang susah, ingat kematian. Bukan tambah susah, tambah seneng. Ibu-ibu? Ada ibu-ibu ya? Nah, kalau sampai sumpah segala macam, punya masalah dengan keluarga dan sebagainya, sampai berangkat ke kuburan, ziarah kubur. Tujuannya apa? Bukan minta-minta sama mayit. Bah, kalau putu panjenengan kalau meriki, bukan lah, syirik namanya kalau begitu. Bukan apa? Mengingat kematian. Karena ziarah kubur itu adalah mengingatkan kematian, mengingatkan akhirat. Jadi lapang jiwa kita. Itu betul kata Nabi SAW seperti itu. Kuburan kan banyak di mana-mana, gampang. Nggak harus ziarah kubur itu kuburan keluarganya sendiri, nggak harus. Siapa aja boleh. Karena tujuan utamanya apa? Mengingat kematian. Selanjutnya, kata Nabi SAW, wala dzakarahu fi sa'atin illa dhayyaqaha.
Dan tidaklah seseorang mengingat kematian ketika sedang bergembira, ketika sedang berkelapangan, ketika sedang mendapatkan kesenangan. Contoh Idul Fitri lah, sederhana. Gembira, gitu. Senang makan gitu. Atau yang lainnya, oleh apa ya? Oleh warisan 1 miliar. Gitu. Ya iyalah, kayak gampangannya gitulah. Maka apa? Ingat kematian. Gitu. Supaya apa? Doyakoha, menyempitkan hatinya, menyempitkan jiwa. Supaya apa maksudnya? Jangan kemudian terlena. Jangan lupa diri. Nah, iya sih, dapat kesenangan. Ya, ini kan kesenangan sementara. Seberapa lama saya menikmati kesenangan ini? Saya ditunggu kematian saya. Ada istilah, pesta pasti berakhir. Supaya orang tidak terlena dalam pesta itu. Karena pesta itu pasti berakhir. Gitu. Jadi cocok kalau begitu mengingat kematian. Baik ketika susah maupun senang. Ketika terpuruk maupun ketika berjaya atau sukses. Ingat kematian. Karena akan menstabilkan iman kita. Ketika kita sedang terpuruk, kita jadi tidak berputus asa. Ketika kita sedang mendapatkan kesenangan, kita tidak menjadi hamba yang lalai. Jadi selalu cocok untuk dibahas dan sering dibahas tentang apa? Kematian. Aku itu disakiti karong iku, dia minta maaf sama aku, nggak ada maaf baginya. Nah, apa nasihatnya? Pak, ingat Pak, mati. Nah, kalau ingat mati kan, oh iya, ingat mati. Wes tak maafkan aja, awak dewe katanya mati. Dimaafkan saja supaya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesalahan kita. Nggak usah diperlama, nggak usah diperpanjang permusuhan. Karena apa? Ingat apa? Ingat mati. Gitu. Cocok. Karena saya jangan tergesa-gesa menyimpulkan tema yang saya bahas mati. Syawal, Idul Fitri, wayai Lebaran ketupat, membahas apa? Mati. Cocok bahas mati. Kata Nabi, perbanyak mengingat-ingat sang pemutus kelezatan hidup, yaitu apa? Kematian. Ya, begitu. Ini luar biasa, ini resep hidup ini. Ya. Kita berambisi mengejar duniawi, kan capek Pak hati kita itu. Tenaga terbatas, umur terbatas, hati juga lelah. Akhirnya apa? Gelisah yang didapatkan, galau. Maka apa? Ingat mati. Supaya apa? Iya. Buat apa saya menggebu-gebu? Toh kalaupun dapat dipakainya sebentar. Habis itu apa? Ditinggalkan. Loh, kan gitu. Mending saya menggebu-gebu biar dapat surga aja. Karena surga itu apa? Abadi. Karuan. Walaupun kita mengeluarkan effort istilahnya yang luar biasa. Karuan karena apa? Dapatnya apa? Yang kekal. Yang selamanya. Yang nggak rusak. Yang nggak beresiko. Kan begitu. Ini orang yang cerdas seperti itu. Maka orang yang selalu ingat kematian, orang yang paling cerdas ternyata. Ya. Nah, demikian. Ada seorang ulama namanya Imam Ad-Daqqaq mengatakan, rahimahullah. Man aksara dzikral maut ukrim bisalasa. Siapa yang
banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Oh, jadi sering ingat mati itu akan dapat kemuliaan dengan 3 hal. Ya, ya kok hati-hati sampai ojo gampang curhat ke saya loh. Kok paling nasihat ingat mati loh. Yo, curhat ya, aku susah Pak. Oh, aku gini. Paling nasihat ingat mati dulu. Kesusahan sampai nggak lama. Nah, ada akhirat menunggu. Akhirat itu kekal dan hakiki. Ada sih kemarin yang nelpon ibu-ibu kayaknya mau curhat, cuma nggak saya angkat pas saya sakit sibuk juga. Saya kepikiran juga. Jamaah sih, karena sering curhat sih sebelumnya, kayaknya mau curhat lagi. Ya mudah-mudahan nanti inget lah, oh, tak teleponnya malah lagi kan gitu. Sebenarnya sih nggak dibalas juga, dia nggak mau hukum saya, cuma kok rasanya kok nggak enak sama Allah ya. Nggak enak sama Allah ya. Malu sama Allah itu. Oh, ada orang kok mau curhat, mungkin mau tanya atau apa, kok susah dia kelihatannya. Kok nggak diangkat teleponnya, kok kepikiran saya. Baik. Ya begitulah cerita hidup, banyak kesusahan kita itu. Makanya untuk melapangkan jiwa kita, ingat apa? Ingat mati. Nah, ingat mati. Kan gitu. Nah mati itu kan sebentar lagi kita mati. Karena rata-rata umur umat Nabi SAW maksimal itu 60 sampai 70 tahun. Dari titik nol kita lahir sampai umur kita sekarang, dibandingkan dengan umur kita sekarang ke kematian, insya Allah kayaknya lebih dekat dengan dari sekarang ke kematian. Kan gitu. Yang usia-usia 40 ke atas lah, kayak kita-kita ini kan, gitu kan, ya 40 tahun ke atas. Nah, kata Imam Daqqaq, orang yang ingat mati, selalu ingat mati itu dimuliakan 3 hal. Nah, ini manfaatnya di sini nih, supaya istiqomah ya. Pertama apa? Pertama apa? Ta'jilit taubah. Dia akan bersegera untuk bertaubat. Karena ingat mati, takut dia. Aduh, ketemu Allah. Saya punya dosa besar. Ini masalah ini. Segera taubat gampang loh dalam Islam. Gak perlu mengeluarkan uang 1 rupiah pun, gak perlu. Kecuali kalau dosanya berkaitan dengan uang, dia nyolong uang, ya itu. Tapi kan kalau uang yang dicolong masih ada, ya kembalikan aja. Kembalikan, atau gantilah yang semisal. Ya, jadi yang pertama apa? Dimuliakan dengan segera dia apa? Bertaubat. Atau minimal, dia akan semangat untuk memperbanyak istighfar tadi. Karena takut ketemu Allah bawa dosa. Gitu. Kalau coba bayangkan, kita mati punya dosa. Kan ini mengerikan, padahal nggak ada lagi waktu. Mau balik ke dunia nggak bisa. Nggak bisa. Di remedi hidup itu nggak ada cerita remedi. Nah, kan bahaya. Makanya akhirnya dia bersegera untuk apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan dimuliakan dengan apa? Wa qana'atil qalbi, merasa cukup hatinya dengan apa yang Allah berikan. Terus kayak apa sih berambisi harta dunia dan sebagainya, dilungkas lo mati. Semakin banyak yang dibawa ketika mati, banyak harta, banyak jabatan, semakin berat bebannya. Semakin berat. Apalagi harta itu. Karena hisabnya itu paling berat itu harta.
hisabnya. Akan ditanya oleh Allah, apa? Min aina tasabahu. Dari mana dia mendapatkannya dan dibelanjakan kemana? Dua pertanyaan. Gitu. Hanya kan kita pernah benar berita ya, ada seorang miliarder di Saudi, namanya Rojhi Ar-Rojhi. Itu kayanya tuh luar biasa. Istilahnya uangnya nggak ada nomor serinya lah. Dia bertekad berazam, sebelum saya mati, saya ingin habiskan seluruh harta saya untuk sodako. Atau sekiranya ada kelebihannya ya untuk sekedar warisan keturunannya. Saya tidak ingin dibebani oleh harta-harta saya. Padahal hartanya itu, aduh, nggak kehitung hartanya. Ya, nggak kehitung hartanya. Karena beban berat harta itu. Di akhirat itu hisabnya paling berat tentang apa? Tentang harta. Padahal rata-rata kebanyakan manusia yang paling berambisi untuk dia dapat apa? Harta yang banyak. Harta yang banyak. Nah gitu. Nah dengan ingat mati, ya kita udah merasa cukup dengan yang ada. Dinikmati aja, disyukuri. Malah enteng nanti hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepengen pengen itu, tapi dipikir-pikir lagi, sebentar lagi juga mati. Karena untuk mendapatkan itu, effortnya juga besar. Effortnya apa? Besar. Bisa menyita pikiran, tenaga, waktu, dan sebagainya. Dan gitu. Effortnya. Padahal belum tentu didapat, kalaupun dapat juga, ya nggak lama dipakainya. Sehingga itu tadi muncul qanaah di dalam hati, mensyukuri apa yang ada, nerima. Ini kalau orang selalu ingat mati. Coba panjenengan pas naik sepeda motor keliling, melewati perumahan elit itu apa? Ekonomi sulit? Bukan. Oh, elit ekonomi sulit. Wah, rumah kok sepiro harganya ya? Berapa ini harganya rumah? Kayak istana. Ya, kayak istana. Berapa M ini? Kan gitu ya. Tapi sejenak kemudian, nah, mari lewat perumahan elit, lewati makam, komplek pemakaman gitu. Ingat lagi mati. Alah, yo, mari ngono yo, jadi ini. Jadi apa? Main. Nah, buat apa terlalu menggebu-gebu untuk pingin kayak gitu? Udah mau ditinggalkan juga. Ya wes lah, yang ada disyukuri lah. Itu kan manfaatnya ingat mati, qanaah dalam hatinya. Ya. Yang ketiga, nah ini yang sesuai pembahasan kita. Wanasatil ibadah. Dan dia jadi bersemangat untuk apa? Ibadah, persiapan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar ada yang dapat kita andalkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo kosongan. Menghadap Allah kok kosongan. Sapar panjang kok kosongan. Ikut jadi bonek bondo nekat itu. Bahaya. Di sana mengerikan nanti kalau nggak bawa bekalnya itu. Nggak ada yang nolong di sana. Nggak ada yang minjemil, nggak ada. Kalau di dunia sih ya masih mending lah. Orang sabar kehabisan ongkos kan bisa minta-minta, terpaksa kan boleh. Ngemis loh boleh. Boleh ngemis itu. Kalau dalam keadaan seperti itu. Apalagi habis Ramadan gini kan ada zakat mal itu, Ibnu Sabil itu berhak mendapatkan, masuk salah satu dari 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat mal itu, Ibnu Sabil itu ya. Nah kalau di akhirat gimana?
Nah, jadi dengan ingat kematian itu semangat lagi untuk apa? Ibadah. Yang tadinya malas jadi aduh malas, ini celaka nih saya. Harus semangat lagi, disemangati lagi. Ya. Nah, inilah tiga ya hal yang orang mengingat kematian itu dimuliakan dengan tiga hal tersebut. Selanjutnya kata beliau lagi apa? Ya. Wa nasiyal mauta, dan orang yang melupakan kematian. Nah, ini lalai, nggak pernah ingat mati, nggak pernah mengingat kematian, nggak pernah merenungkan kematian. Uqiba bisalasah. Dia dihukum oleh Allah dengan tiga perkara. Tiga perkara juga. Ya, kebalikannya dari yang tadi. Pertama apa? Taswifit taubah, menunda-nunda taubat. Males taubat. Nanti saja. Kalau sudah tua banget, nanti saja taubatnya kalau sudah pensiun. Itu bahaya. Ditunda-tunda terus tunda. Sampai kapan? Nggak ada kapannya namanya menunda. Sampailah dia kemudian dijemput malakul maut sementara belum bertaubat. Nah, di akhirat tidak ada taubat. Di akhirat itu hukuman, di akhirat itu pembalasan. Ya, makanya setetes air mata pertaubatan di dunia jauh lebih bernilai daripada apa? Ribuan tetes air mata penyesalan di neraka. Nggak ada manfaat. Ya. Yang kedua, wa tarkir ridho bil kafaf. Jiwanya tidak qanaah, rakus terhadap dunia. Ambisi terus. Dan tidak mensyukuri apa yang ada. Ketika orang itu tidak pernah mengingat apa? Kematian, sehingga seolah-olah dia hidup kekal di dunia ini. Padahal tidak. Nah, ini bahayanya. Yang ketiga, watakasuli fil ibadah, malas beribadah. Berarti Pak, kalau pengen nasihati orang yang malas ibadah, coba ingatkan tentang apa? Kematian. Ternyata kok tidak berubah. Waduh, ini parah berarti hatinya. Tidak bergeming dinasehati kematian. Malah dia mengatakan, apa kata nanti sajalah, kayak gitu. Wah, itu. Nah, jadi kesimpulannya, menindaklanjuti hasil ibadah-ibadah kita di Ramadan, terutama puasa, dan insya Allah mudah-mudahan kita sudah meraih titil muttaqin, supaya istiqomah. Yang paling mujarab itu resepnya apa? Sering mengingat apa? Kematian. Jadi pembahasan begini insya Allah sangat bermanfaat. Apalagi kita sangat-sangat jarang ziarah kubur. Jarang kita ziarah kubur, terus terang aja. Padahal ini adalah amalan sunnah yang banyak orang-orang ahli sunnah lalai tidak mengamalkan amalan ini. Yaitu apa? Ziarah kubur sesuai sunnah. Padahal manfaatnya apa? Mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada akhirat. Efek positifnya apa? Supaya kita istiqomah.
Nah, begitu aja ya yang dapat kita bahas bersama. Nasihat untuk saya pribadi, hiburan sekaligus untuk saya pribadi dan panjenengan semua. Ya, penting kita, kalaupun tidak sesering kali, sesekali lah membicarakan, membahas, mendiskusikan kematian. Sehingga mudah-mudahan hati kita selalu tetap hidup. Hidupnya hati karena berada di atas hidayah. Istiqomah di atas hidayah, di atas iman, tauhid, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Pesan? Kesan? Nah, monggo. Tidak ada. Alhamdulillah. Semoga nasihat ini selalu terpatri lah dalam hati, terngiang-ngiang di telinga kita. Bila kita lalai, lemah semangat ibadah, mari kita gunakan nasihat ini untuk mencambuk jiwa-jiwa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi